kok ide aku dipakai ya, padahal kan aku nggak pernah nge-share gitu. Nah sekarang kita bahas lagi guys tentang pengetahuannya, ilmu dan pengetahuan atau knowledge ya. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa ini kok pengetahuannya sama kayak aku, padahal kita nggak pernah berdialog, nggak pernah ngobrol bareng, tapi kok kita punya pemahaman yang sama ya. Nah gitu, kayaknya ini bener-bener original dari buah pikiran aku deh, tapi kok dia ada ide seperti itu, kok sama, padahal itu kan original dari pikiran aku. Nah aku pernah guys ngerasain kayak gitu. Bahkan untuk menjadi keorisinalan buah pikiran aku ya, aku tuh membatasi apa yang aku tonton, apa yang aku tonton, apa yang berinteraksi dengan aku tuh aku batasin biar ngejaga keorisinalan dari buah pikiran aku sendiri gitu. Tapi ternyata ada loh yang berpikiran sama. Nah kok bisa begitu, padahal kan aku nggak pernah ngomongin itu gitu ya. Yuk kita bahas. Jadi gini guys, sebenarnya ilmu pengetahuan tuh ada, dia itu ada di mana-mana, tergantung kitanya siap menerima dan mengaplikasikan nggak tentang apa yang kita tahu, tentang pengetahuan apa yang kita terima. Kita bisa nggak menggunakan itu seperti itu tuh. Ibarat begini, jadi frekuensi vibrasi kita itu masuk ke dalam resonansi ilmu tersebut nggak, termasuk masuk dalam radiasi pancaran frekuensi dari ilmu itu atau enggak gitu, frekuensi atau getaran dari ilmu itu atau enggak, kita masuk ke radiasi mereka enggak. Nah seperti itu tuh. Jadi misal gini, ada sebuah rumah, dia itu mempunyai router dan wifi. Nah kita kan jalan kita itu juga mencari wifi. Ibarat handphone kita itu wifi-nya itu udah mencari secara otomatis, cari wifi gitu. Nah saat kita jalan, kita terkena radiasi dari frekuensi dari wifi rumah ini enggak gitu. Nah ketika kita masuk ke suatu tempat, kita terkoneksi nih, ternyata nyambung nih wifi-nya ke rumah ini gitu kan. Kayak ibarat kita tuh device, kita tuh HP-nya gitu, kita tuh otomatis ini ibarat sinyal ya, diri kita tuh ibarat device yang mencari sinyal wifi tersebut. Nah ternyata di rumah itu ada gitu, udah ada gitu. Nah kita tinggal masukin aja password dari wifi ini gitu. Semakin kita deket itu sinyal semakin kencang, semakin kita jauh meskipun kita tahu passwordnya, kita nggak akan terpapar radiasi wifi tersebut gitu. Jadi ketika kita dekat nih, ibarat kita tuh mencari ilmu ya, kita deketin ilmu tersebut. Nah ketika kita udah sinkron, sinyalnya udah kuat, kita bisa masukin sinyal wifi tersebut, gitu kan. Kita bisa masukin sinyal wifi tersebut dan bisa mengakses ilmu tersebut gitu. Jadi gini, kadang ilmu tuh udah masuk loh ke berbagai macam orang gitu kan. Meskipun dia nggak tahu ilmu itu buat apa, tapi ilmu itu ada. Contohnya seperti ini. Dulu di salah satu ilmuwan India ya, dia tuh tahu banyak sekali rumus, tapi dia tuh nggak bisa mengaplikasikan. Dia tuh belum bisa membuktikan bahwa ilmu ini buat ini loh. Dia tuh belum bisa dan belum tahu cara mengaplikasikan, belum tahu cara mempergunakan ilmu tersebut. Tapi ilmu itu ada, itu beneran ada, cerita tersebut itu ada. Nah akhirnya ilmu tersebut terpakai setelah dia udah meninggal. Ilmu tersebut terbukti kebenarannya setelah dia meninggal. Nah seperti itu hal-hal yang aku alamin ya, ini aku alami sendiri ya. Aku tuh seperti tahu ini, tapi aku tuh gimana cara mengaplikasikannya. Ketika aku ungkapkan ini, kadang nggak bisa diterima sama orang banyak, tapi kebenarannya seperti ini loh gitu. Kebenarannya seperti ini loh, cara kerjanya seperti ini loh. Tapi aku tuh belum tahu cara mengaplikasikan, cara pembuktiannya masih belum tahu. Tapi ilmu itu ada, pengetahuan itu ada, dan cara kerjanya seperti itu gitu. Kadang tuh kita tuh belum tahu belum tahu tentang apa itu, belum bisa diterima orang banyak karena belum familiar, dan aku pun sendiri kadang nggak ngerti kok bisa gitu. Tapi itu ada cara kerja seperti itu, dan kenyataan kesadaran itu ada gitu.
gitu lah guys. Makanya kadang tuh ada hal yang kadang nggak bisa diterima sama orang banyak tentang sebuah pengetahuan, karena balik lagi kapasitas pengetahuan orang tersebut, atau kapasitas orang tersebut, atau kitanya aja ya salah tempat gitu kan, salah tempat untuk mengekspresikan. Tapi dari sini aku belajar, aku kasih aja, siapa tahu aku bisa menemukan orang-orang atau hal yang sinkron dengan apa yang aku alamin. Jadi mungkin kalian bilang, Mbak Mei ini kok kontennya kadang gini, kadang gini, kadang bikin video tentang keris, kadang bikin video tentang spiritual, kadang begini. Ya itu yang aku dapat gitu loh. Aku nggak tahu, cuman aku pengen nge-share aja. Siapa tahu ada yang melakukan hal yang sama atau dalam keadaan yang sama. Jadi kita bisa sharing bareng itu guys. Kadang hal seperti itu ada, tapi kita tuh masih belum bisa membuktikan, tapi kesadaran itu ada, ilmu itu ada, pengetahuan itu ada gitu. Pengetahuan itu ada. Bahkan kadang orang itu kayak mencari dulu baru mengaplikasikan. Tapi kalau aku enggak, aku tuh seperti mengalami dulu suatu hal baru aku disuruh cari tahu itu tentang apa. Nah gitu tuh, kadang seperti itu. Entahlah guys, pokoknya aku kalau nge-share sesuatu hal, terima aja. Entah itu bermanfaat atau enggak buat kalian. Kalau nggak bermanfaat ya skip aja. Kalau buat hiburan kalian boleh tonton sampai habis. Ya kan, kadang aku sendiri juga nggak tahu, tapi aku tuh ya gimana ya, ibaratnya kayak memang disuruh nge-share gitu kan, dan aku pengen nge-share aja gitu apa yang aku alamin gitu kan. Siapa tahu aku bisa bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, jadi aku bisa sharing itu guys. Jadi gitu tadi, dan itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mempergunakan itu untuk pembuktian itu. Ilmuwan besar, Newton, terus kemudian Albert Einstein, itu semua dia itu nggak asal menemukan sendiri, enggak guys. Dia tuh terinspirasi, terilhami. Ilham tuh apa? Intuisi itu datangnya dari mana? Dari semesta. Tiba-tiba apel jatuh, kok kepikiran, nah itu ada rumus-rumus. Nah itu rumus itu untuk apa? Rumus itu untuk menerjemahkan apa intuisi yang kita dapat, ilmu yang kita dapat. Itu rumus itu untuk menerjemahkan itu guys. Itu sebenarnya apa awalnya, yang dari intuisi juga. Pengetahuan dari mana? Dari intuisi. Dari mana? Dari semesta langsung. Akhirnya kita menemukan. Dan makanya itu kenapa ada yang sama dengan orang lain, karena apa? Karena ilmu itu memang ada, dan kita bisa mengaksesnya ketika tuh vibrasi dan frekuensi kita tuh bergetar di ilmu itu gitu. Maka kadang kok ide aku dipakai ya, padahal kan aku nggak pernah nge-share gitu. Memang itu ada, ilmu itu ada, tergantung siapa yang menerima, siapa yang bisa mengaplikasikan, siapa yang bisa menerapkan ilmu itu, siapa yang bisa mempergunakan ilmu tersebut gitu guys.